Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aristo Edi Kusuma. Saya mahasiswa TKJMD batch 9. Kali ini modul 8 saya akan menjelaskan materi tentang searching dan sorting. Apa itu sorting, searching sama sorting. Jadi eh, untuk mencari satu data dalam kumpulan data. Contohnya seperti program 1 ini terdapat array ada 6. Dia akan mencari angka dalam array yang telah diinput oleh user. User akan menginput data angka 6 itu angka telah terkumpul, setelah banyak 6. Jadi akan ada if else pada program ini untuk menentukan apakah ada array atau tidak, ada angka yang dimaksud atau tidak pada kumpulan array tersebut. Agar lebih jelasnya, kalau yang ini mengeksekusi program yang jika ya atau yes itu dia akan balik lagi menanyakan itu, masuk ke program while. Jika no, dia akan exit. Coba programnya pada misalnya ini inputan user ada 6, 2, saya mau mencari 3, maka program akan otomatis mencari angka 3 itu terdapat di indeks ke-3 itu. Saya dia akan menanya yang ada di while ini. While ini nggak masuk ke input data lagi di sini, seperti itu. Gue nanya lagi posisi apa yang dicari, 5. Dia akan menentukan posisi pada 5 itu pada indeks array yang ke-5, seperti itu. Pencarian data pada kumpulan data array. Maka kalau jika kita memiliki n, maka program akan selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke program kedua. Oke, kita langsung ke B nya karena B ini sama dengan soal yang tadi saya jelaskan. Bedanya B ini kita disuruh memodifikasi contoh program 1.1 yang telah tadi saya jelaskan. Jadi jika punya dua angka yang kembar atau sama, maka yang munculnya angka kedua. Sedangkan yang tadi misalnya kita menyebutkan angkanya yang sama atau kembar, misalnya kembar, maka dia akan mengeksekusi
angka kedua yang maka yang dikeluarnya inputan user yang pertama. Input user yang pertama yaitu 2 yang ke indeks 0. Kita coba misalnya misalnya saya mencari 3, maka dia akan mengidentifikasi yang pertama, indeks array yang kedua. Oke, kita contoh karena bagian B itu dia meminta angka yang sama itu yang terakhir yang diinput oleh user, maka contoh programnya seperti ini. Oke, programnya misalnya saya ingin mencari indeks angka yang kelima, nanti dia akan mengidentifikasi itu indeks array yang keempat. Misalnya saya misal saya misalnya 3, dia akan mengidentifikasi indeks array yang ketiga yang terakhir diinput oleh user, seperti itu. Kita lanjut ke saya jelasin dulu gimana mencari membedakan yang mencari yang terakhir atau yang pertama. Kita mau main di if di sini. Lihat perbandingannya if ke ini, terdapat perbedaan yang signifikan untuk mencari yang angka yang sama di awal atau angka yang di akhir. Jika kita mencari angka yang terakhir, maka kita harus menginput ini beda ini ya, agar muncul di angka yang terakhir seperti ini, yang ini, untuk membedakan kalau yang di atasnya hampir sama programnya, tidak ada perubahan signifikan, karena yang kita modifikasi itu yang di sini ke bagian if nya, agar mencari data yang di angka yang sama di terakhir diinput oleh user, seperti itu. Lanjut ke program kedua. Kalau ini hampir sama yang tadi ya. Yang tadi bedanya dia menggunakan angka dan sekarang kita menggunakan kalimat atau char.
Yang ini menggunakan angka. Coba yang contoh soalnya ya. Angka sembarangan. Misalnya I. Angka indeks yang ke 2. Yang pertama ini. Sama masalahnya di sini yang C itu dia kita mencari modifikasi program yang kalimatnya sama, tapi yang karakter yang terakhir sama kan programnya. Masalahnya dengan ini tetap kita bermain di sini untuk mencari angka sama di kalimat terakhir, karena di sini mencari yang angka yang sama di awal, kita akan membuat program mencari angka yang sama pada karakter yang berbeda, pada karakter yang sama. Kita coba lihat di program B nya C. C ini kita lihat lihat if else nya ada perbedaannya signifikan. Apa yang berbeda? Ternyata persen adanya tuh nggak ada. Oke, kita coba ya untuk yang mencari kalimat angka yang terakhir I. Dia akan mencari kalimat yang sama pada terakhir inputan user, seperti itu. Kita kalau mau untuk mencari seperti itu, kita cukup menggunakan if else, if fungsi if yang di sini agar bisa dieksekusi. Kita lanjut ke program binary ini. Oke.